Nih Mas, nih ya. Seperti ini tampilan awalnya. Kemudian start. Nah, ini ada pilihannya Mas. Ada recontact, procedure and descriptive, ada naratif. Nah, ini teks-teks ini ada di kurikulum recount. Kemudian ada tampilan bornya seperti ini. Pertanyaan sama sih Mas ininya sih. Ininya ada 22 pertanyaan yang deskriptif teks berputar kayak gitu. Stop. Siswa kan menghentikannya Mas ya, kemudian muncul pertanyaan. Ini pertanyaan yang tadi yang critical thinking itu, yang pertanyaan apa? Indikator dari kompetensi dasar yang harus dikuasai itu. Kalau hanya ada pertanyaan semua gitu, ya, cuma pertanyaan terus dijawab sama siswa secara lisan, secara ya. Tulisan Sibelmi-nya nggak ada ya? Nggak ada kan, awalnya kan Android. Aplikasi Sibelmi ini bisa dijelaskan sedikit Bu, seperti apa Bu? Terima kasih. Jadi aplikasi Sibelmi ini adalah mobile Android game atau permainan untuk belajar bahasa Inggris, di mana ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru dan juga bisa digunakan sebagai media belajar untuk siswa di rumah, karena dia offline dan dia bisa digunakan di mana saja, kapan saja. Jadi sangat membantu sekali dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Kemudian juga Sibelmi ini berisi pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan komunikatif yang mendukung critical thinking, yang mendukung 4C atau kecakapan abad 21, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dan juga Sibelmi ini sudah divalidasi ahli, jadi pertanyaan-pertanyaannya itu instruksi atau pertanyaan di dalamnya itu merupakan HOTS atau high order thinking skill, kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan juga dia merupakan IPK atau IPK atau indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada di kurikulum 2013 untuk pelajaran bahasa Inggris SMP. Untuk aplikasi sendiri Bu, ini kok kepikiran bikin seperti kayak gini? Iya. Jadi latar belakangnya itu adalah di masa pandemi, di mana sekolah ditutup, kami guru terpaksa harus melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Nah, ternyata dalam pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu banyak sekali permasalahan Mas. Di antaranya adalah keluhan dari orang tua tentang pemakaian kuota yang boros, kemudian tidak semua orang tua mempunyai daya dukung yang maksimal kepada anak. Kan ada yang orang tua yang tidak bisa membimbing anaknya di rumah, kemudian juga dari keterbatasan ekonomi secara kuota, kemudian juga atau daerah atau tempatnya susah sinyal, kemudian juga tingkat partisipasi siswa yang rendah Mas. Jadi dari satu kelas itu tidak 100% ikut PJJ, jadi kita sampai mengejar-ngejar siswa itu, jadi tingkat partisipasi siswa rendah, kemudian juga pembelajaran belum maksimal, belum efektif untuk mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Untuk daya tangkap anak sendiri Bu, ini bagus tidak Bu memakai aplikasi ini untuk belajar? Iya, tentu saja bagus, karena aplikasi ini sudah berdasarkan inovasi ini sudah melalui 9 tahapan research and development, penelitian dan pengembangan. Di antaranya itu ada tahapan validasi ahli, uji skala kecil, uji skala besar, dan validasi ahli. Di antaranya ada 3 tahapan itu yang sangat penting. Jadi kami mendapat revisi, kritikan, masukan dari ahli, dan juga kami juga dapat kritikan, masukan juga dari user pengguna, dalam hal ini siswa. Jadi terbukti dari hasil belajar siswa yang meningkat, kemudian tingkat partisipasi siswa yang meningkat, kemudian juga dari kemampuan berbicara siswa yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Katanya masuk Sudah.